Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan ngebahas perihal 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman PPG kita. Yang pertama ini terkait berapa kali kita bisa retaker atau remedi untuk ujian UKM PPG. Dan yang kedua pertanyaan terkait berapa biaya ketika kita retaker. Dan yang ketiga berapa skor minimal atau KKM di ujian UKM PPG, baik itu UP maupun UKIN portofolio dan UKIN pembelajaran. Baik, langsung aja mari kita bahas. Nah, teman-teman, jadi 3 pertanyaan yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu sudah sangat sering ditanyakan di kolom komentar. Beberapa sudah saya jawab, tapi masih aja yang bertanya. Jadi saya pikir ini harus saya jawab melalui video agar teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu informasi ini bisa mengetahuinya. Nah, langsung aja kita bahas. Untuk pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan berapa kali batas waktu mengulang UKM PPG baik itu UP maupun UKIN bagi yang belum lulus. Nah, di sini ada peraturannya ya teman-teman. Jadi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini batas waktu mengulang yaitu selama batas waktu masa studi berlaku. Nah, untuk masa studi pendidikan profesi yaitu studi 3 tahun. Jadi teman-teman punya kesempatan sampai batas 3 tahun terhitung dari teman-teman mulai kegiatan PPG. Misalnya nih, di tahun ini teman-teman misalnya keberangkatan yang pertama di bulan Januari, kemudian tes UP-nya sekitaran di 3 bulan setelahnya ya. Kemudian di situ misalnya teman-teman mengalami kegagalan. Nah, teman-teman bisa langsung ngikuti retaker di pembukaan ujian UKM PPG di tahun yang sama. Biasanya dalam setahun itu ada sekitar 2 sampai 4 penyelenggaraan UKM PPG, biasanya begitu, tapi nggak tentu ya, kadang ada 3 begitu. Pokoknya teman-teman pantau terus. Ketika udah misalnya mengalami kegagalan, pantau retaker kapan, langsung ikuti begitu ya. Nah, misalnya di tahun yang sama misalnya ada 2 kesempatan retaker dan gagal terus misalnya nih, di tahun depan bisa ngikuti sampai batas masa studinya berakhir. Misalnya nih, tapi nggak mungkin ya. Tapi misalnya aja kita mengandai-andai gagal terus sampai masa 3 tahun sudah lewat. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi otomatis teman-teman akhirnya tidak bisa retaker lagi. Maka teman-teman harus ikut dari awal, mulai dari pembelajaran dari nol. Jadi mulai kuliah lagi. Jadi kalau teman-teman retaker, teman-teman gak usah kuliah. Yang gagal di UP atau di UKIN portofolio misalnya, di situ teman-teman nggak usah kuliah lagi, jadi tinggal retaker mengulangi ujiannya saja. Tapi ketika sudah masa berlaku selesai 3 tahun, beberapa UP udah diikuti, UKIN udah diikuti, jadi setiap kalau UKM PPG selalu gagal misalnya udah lewat 3 tahun, maka mau tidak mau harus balik lagi dari awal, harus kuliah lagi. Nah, itu penjelasannya ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini terkait berapa biayanya. Nah, untuk biayanya kalau gini ya teman-teman, untuk teman-teman ketika menjadi first taker atau ujian pertamanya teman-teman ketika selesai masa studi di perkuliahan PPG, teman-teman gratis. Tapi ketika teman-teman mengalami kegagalan di UKIN atau UP-nya, otomatis teman-teman remedi atau retaker dan nanti biayanya ditanggung teman-teman sendiri karena yang awal udah ditanggung pemerintah. Ketika remedi maka sudah masuk biaya pribadi. Nah, biayanya kalau untuk UP ini berkisaran 300.000 lah. Nggak tahu kalau nanti berkembang bisa naik atau bisa turun. Tapi saat ini masih 300.000. Kemudian kalau UKIN ya, baik itu UKIN portofolio maupun UKIN video pembelajaran itu kan jadi satu ya, itu biayanya 600.000. Jadi lebih mahal. Kenapa kok bisa lebih mahal di UKIN-nya daripada UP-nya? Padahal yang biasanya jadi momok itu di UP-nya ya. Nah, penjelasannya karena di UKIN ini yang menguji atau yang menilai adalah manusia, yaitu dosen-dosen penguji yang langsung melihat berkas-berkas kita yang kita unggah di UKIN portofolio, termasuk video pembelajaran kita. Jadi kita melibatkan orang atau penguji yang akan menilai, makanya untuk biayanya ya lebih mahal daripada UP, 600.000. Tapi kalau UP cukup 300.000 karena yang menilai langsung sistem, yang mengolah langsung sistem. Makanya nominalnya UP ya lebih murah daripada retaker yang UKIN. Tapi saya berdoa nggak ada yang retaker di kegiatan uji UKM PPG. Untuk penonton saya dan semuanya teman-teman, saya doakan nggak ada yang retaker lah. Semuanya harus lulus dan harus yakin bisa lulus ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga juga yang sering ditanyakan. Ini pertanyaan terakhir yang saya bahas di sini terkait KKM. Jadi berapa nilai minimum dari ujian UKM PPG, baik ini UP maupun
UKIN portofolio dan UKIN video pembelajaran. Nah, perihal KKM ini ya, kalau yang di UP, di informasi yang saya dapat ini, saya nyari di portal Instagramnya PPG, jadi batas nilai minimum UKM PPG itu 70 nilainya. Nah, misalnya di UP ya teman-teman harus narget setidaknya bisa melewati skor 70 ya. Jadi dari 120 soal itu teman-teman harus bisa melewati lebih dari 70 soal yang bener lah setidaknya ya. Tapi kalau bisa jangan pernah menarget lewati KKM sih. Kalau bisa narget itu langsung aja yang mentok, yang perfect sekalian bisa menjawab semua. Jadi nanti kalau setidaknya ada jatuhnya juga nggak banyak. Jadi jangan mematok capaian itu yang standar, langsung aja yang tinggi. Jadi biar jatuhnya itu nggak terlalu jauh, daripada kita terlalu mematok di standar ini, nanti kalau nggak kesampaian kita jatuhnya di bawah malah nanti gagal ya. Jadi jangan sampai terjadi lah. Nah, kalau untuk yang UKIN, baik itu UKIN portofolio dan UKIN video pembelajaran, ini yang yang saya alami di kelas-kelas saya. Jadi saya itu punya temen yang dia tuh, mohon maaf ya, PTK belum pernah bikin, dan akhirnya dia baru bikin dengan berbagai cara. Pokoknya ada tahunnya diolah agar tahun itu terjadi sebelum PPG, kemudian sertifikat juga gimana caranya dia ada dan lain sebagainya. Bisa dikatakan hampir tiap berkas itu dia mengisi satu slot aja, karena kan memang tidak ada batas minimum ya, pokoknya harus terisi, apalagi berkas yang wajib. Artinya selama teman-teman ada isinya semua, ya insya Allah pasti bisa lulus untuk yang UKIN ya. Jadi pastikan semuanya terisi, paling jelek satu lah, tapi kalau bisa disesuaikan, diolah gimana caranya biar nggak cuma satu aja gitu ya. Jadi ya untuk KKM di UKIN pokoknya semuanya ada isinya, insya Allah bisa aman, karena yang menilai bukan sistem melainkan manusia atau dosen kita. Jadi otomatis beliau pasti ada pertimbangan yang lain lah ya, selain pertimbangan objektif pasti juga ada pertimbangan secara manusiawi, nurani, melihat proses belajar mahasiswanya gimana begitu. Jadi untuk perbedaan KKM tadi untuk UKIN yaitu pokoknya harus terisi semuanya. Kalau yang di ujian UP, nah itu minimal 70. Jadi terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan ini adalah berhubungan dengan remedi di UKM PPG atau retaker. Tapi saya harap teman-teman tidak terfokus di sini, artinya teman-teman harus fokus dan yakin pasti bisa lulus, pasti bisa melewati ujian UKM PPG ini sekali tindakan, alias sekali ngikut langsung lulus semuanya. Amin. Saya doakan itulah. Jadi teman-teman harus yakin, nggak usah mikir yang retaker ini, nggak usah dipikir ya, karena nanti jadinya menjadi sebuah beban pikiran dan akhirnya berpengaruh di keterangan teman-teman. Jadi ketika mengerjakan akhirnya tegang, itu sangat berbahaya sekali. Jadi saya doakan semua teman-teman bisa lancar semua. Yang mau UP setelah ini saya doakan bisa lancar, bisa lulus semuanya, dan jangan lupa belajar bareng dengan yang lain, jangan belajar sendiri ya. Jadi kita harus berbagi kongkopankan, berbagi informasi, berbagi wawasan agar kita bisa lulus bareng. Karena ingat, PPG ini bukan ajang kompetisi, ini adalah ajang agar kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai guru profesional yang kebetulan kita lakukan secara bersama. Jadi ya setidaknya kita harus bergandeng tangan, jangan main sikut-sikutan ya, karena ya itu tadi, gotong royong itu sangat penting dalam proses menjalani PPG ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar, dan kalau ada teman-teman mungkin barangkali ada yang saya utarakan tadi kok kurang sesuai, bisa juga ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.